Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang malam ini. Kalau salah satu saksi atau beberapa saksi dengan pendampingan hukum, maka akan berbeda pada saat belum menjadi pendampingan hukum. Belum ada pendampingan hukum. Kalau belum ada pendampingan hukum, saya bicara sama saksi bebas kapan aja, ya kan? Pada saat saksi itu mau, ya diajak ngobrol saja. Tetapi pada saat seorang saksi sudah ada pendampingan hukum, maka tidak sebebas sebelum dia mendapatkan pendampingan hukum. Artinya, satu yang minimal saya harus izin dulu, ya. Harus izin dulu kepada kuasa hukumnya untuk mewawancarai atau bicara dan lain sebagainya. Harus izin dulu. Ya, sebenarnya tidak ada aturan, tetapi lebih kepada etikanya seperti itu, ya. Kalau saya lihat di kasus Subang ini, ya, Yoris ada pendampingan hukum, Pak Yosep juga ada pendampingan hukum. Kemudian kemarin Dedi ada pendampingan hukum, tapi sudah mencabut. Kemudian siapa lagi, ya? Oke lah, ada pendampingan hukum, ya. Nah, dulu juga saya sama juga pada saat Ramdhanu sudah mendapatkan pendampingan hukum, saya selalu meminta izin dulu kepada Bang Tovan atau law firm untuk bisa mewawancarai Ramdhanu. Jadi memang tidak asal juga pada saat kita mau mewawancarai Ramdhanu, ya harus izin dulu. Kalau pada saat itu ada Kang Heri, ya izinnya lewat Kang Heri gitu. Jadi artinya ada penanggung jawab. Tidak serta-merta bebas. Kalau Bang Topan dulu, kalau saya misalkan minta izin ke Bang Topan gitu, ya. Bang, izin mau wawancara Ramdhanu, Bang Topan relax aja menjawabnya. Silakan aja Bang Fred, asal Ramdhanunya mau aja gitu. Nah, jadi jawabannya gitu, asal Ramdhanunya mau aja. Berbeda kemudian juga kalau misalkan dengan Pak Yosep juga saya suka minta izin kepada Pak Rohman Hidayat dulu, ya. Tapi kalau dengan Pak Yosep dulu, kadang saya sudah kadang tidak minta izin dulu kepada Bang Rohman, karena Pak Yosep yang langsung minta ke kita gitu. Pada saat kita di Polda Jabar, Pak Yosepnya malah yang minta langsung ke kita, ya kan, namanya juga Pak Yosep yang minta, ya udah langsung gitu kan. Dulu begitu. Kalau ke Kang Yoris saya belum pernah, ya. Saya belum pernah meminta secara langsung karena memang akses ke sananya susah. Akses ketemunya juga susah dengan Kang Yoris. Nah, dengan Dedi juga dulu saya biasa wawancara, ya, bikin konten. Tapi setelah dengan adanya dengan Bang RD Law, saya juga agak membatasi untuk bisa berbicara langsung, dan bukan membatasi, malah Pak Dedinya membatasi untuk bisa berbicara dengan saya. Beberapa kali pada saat waktu pendampingan dengan Pak RD Law, dia datang ke rumah saya, ya. Datang ke rumah saya, ya, pada saat saya mau ajak wawancara nggak mau. Pada saat saya mau diitukan videonya menghindar. Jadi memang ada batasan, ya. Tapi malah kalau dengan Pak Dedi itu, Pak Dedinya malah yang membatasi gitu. Pak Dedinya yang membatasi malah seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah ada pendampingan hukum, memang kita tidak bebas. Nah, ada yang menarik, ya, yaitu sekarang ini kan memang lagi menarik, lagi panas-panasnya. Karena adanya Pak Dedi mencabut kuasa hukum, yaitu Bang RD Law, ya, mencabut. Tentu karena Pak Dedi yang mencabut, ya, karena kan waktu itu kan bersama diajak kan. Sekarang mencabut. Nah, mencabut ini kan berarti harus ada sebabnya. Ini yang saya pengen cari tahu, itu adalah apa penyebabnya gitu. Apa yang menyebabkan Pak Dedi itu mencabut kuasa hukum. Dan bukan hanya Pak Dedi di sana, adalah dengan guru-guru yang lainnya juga. Nah, tentu sekali lagi ini kan jadi pertanyaan buat saya juga, pertanyaan penasaran buat yang lain juga, ya, netizen. Apa yang menyebabkan Pak Dedi mencabut kuasa hukum? Tadi pagi saya coba menghubungi
Pak Dedi, ya, pada saat saya bicara-bicara, ngobrol-ngobrol, saya izin Pak Dedi, saya rekam ya, saya record ya. Naon Pak, direkam Pak, katanya. Tak, langsung dimatikan sama Pak Dedi. Ya, tadi pagi langsung dimatikan. Loh, kenapa dimatikan? Jangan Pak, jangan direkam, katanya gitu. Enggak, saya hanya pengen tahu aja apa alasan Pak Dedi mencabut kuasa hukum gitu kan. Pengen tahu saya. Nah, itu yang terjadi adalah Pak Dedi tidak memberikan jawaban dan langsung dimatikan HP-nya. Pada saat telepon balik langsung di di blok gitu. Wah, ada apa nih? Karena saya gini, pada saat Pak Dedi, kenapa saya memberanikan diri? Karena kan Pak Dedi sudah lepas dari Pak Erdelo, sudah mencabut dan sudah resmi, sudah ada tanda tangan Pak Dedi di sana dan sudah diterima oleh Pak Erdelo. Artinya saya boleh dong. Berarti Pak Dedi masih udah bebas kan, tidak ada pendampingan hukum. Berarti boleh dong saya kembali lagi ngobrol, wawancara. Tapi ternyata susah. Nah, ini yang jadi pertanyaan buat saya nih. Loh, kenapa susah ya? Kan sudah lepas dari kuasa hukum, sudah lepas dari PH. Kalau dulu waktu dengan PH Pak Erdelo, iya memang dia membatasi diri dengan kalau ngobrol dengan saya. Waktu di stasiun Padalarang, waktu kita ada itu WUS belakangnya itu, saya itu, padahal di sini ada Pak Dedi, tapi Pak Dedi tidak mau karena dia memang membatasi. Pada saat di rumah saya juga, di rumah saya tuh, dia juga membatasi, nggak mau diajak podcast, nggak mau diajak ini. Nah, sekarang kan sudah lepas tuh. Tadi pagi itu kan saya telepon, kan sudah lepas tuh kemarin tuh. Saya berani diri siapa pasti mau lah, karena sudah lepas dari kuasa hukum kan. Tapi nggak mau, menolak juga dan tidak mau diwawancara sama saya. Malah langsung ditutup telepon saya. Saya telepon lagi nggak diangkat-angkat. Wis, ada apa nih, saya bilang, what happened nih? Kok kunaon dia diam sombong-sombong ting, saya bilang gitu kan. Sampai sore ini juga tidak ada jawaban. Apa penyebabnya? Ini jadi kan gini, saya kan nggak tahu apakah Pak Dedi sudah ada pendampingan hukum yang baru, saya tidak tahu. Karena yang saya tahu adalah baru kemarin lepas dari Pak Erdelo, pikiran saya adalah pasti sekarang masih sendiri, tidak ada pendampingan. Jadi saya makanya berani untuk bisa menelpon Pak Dedi. Tetapi ternyata ditolak. Justru saya bertanya, ada apa ini? Apakah Pak Dedi sudah punya pendampingan hukum baru atau gimana nih? Nah, ini kan suatu pertanyaan. Karena ini kan saya mewakili netizen masyarakat yang pengen menanyakan apa alasan Pak Dedi sehingga mencabut kuasa hukum dari Pak Erdelo. Kan itu yang pengen kita tanyakan. Pengen jawabannya langsung dari Pak Dedi ya. Saya belum mendapatkan jawaban. Karena memang ya itu hubungan telepon saya langsung diputus dan saya tidak tahu apakah ada Pak Dedi tidak mau karena mungkin tidak mau di-up, ya nggak tahu ya alasannya apa. Tidak mau karena memang selama ini mungkin disorot terus Pak Dedi gitu ya, setelah adanya statement-statement dari Pak Erdelo, sehingga dia mungkin membatasi diri, bisa saja seperti itu, nggak mau berdampak lebih luas lagi, mungkin seperti itu. Tapi ya kalau saya positive thinking aja lah ya, positive thinking, cuman memang tidak seperti biasanya. Biasanya kan kita teleponan sama Pak Dedi itu tiap hari hampir teleponan, kadang Pak Dedi yang telepon duluan gitu ya, kadang saya juga telepon gitu menanyakan gimananya. Hampir tiap hari kita teleponan. Kalau enggak pagi, siang ya malam gitu. Tetapi tadi pagi memang berbeda. Ada apa gitu? Ya, sekali lagi saya hanya positive thinking, tapi tetap penasaran. Materi malam ini bikin penasaran Mr. Dedi atau Mr. X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.